Sistem upah. Jadi aku mau nanya, upah itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Nah, upah itu adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, pertanyaanmu pas banget nih sama topik kita sekarang. Kita akan membahas tentang sistem upah. Nah, kalian tahu nggak sih faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pembayaran upah di Indonesia? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu ada tiga. Pertama itu kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua itu hubungan pemberi kerja dan penerima kerja. Yang terakhir itu upah minimumnya. Nah, jadi yang pertama itu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi untuk mengetahui tingkat upah itu bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula dengan sebaliknya, jadi sekaligus. Ya, jadi di Indonesia itu jumlah pencari kerja itu begitu banyak gitu. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa pencari kerja adalah orang-orang yang menawarkan jasa untuk bekerja. Sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja gitu. Oh, seperti itu. Iya, gitu. Terus yang kedua? Nah, yang kedua itu adalah kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi permintaan dan penawaran tenaga kerja itu bertemu pada saat waktu wawancara dari seleksi kerja. Jadi di dalam itu mereka tawar-menawar tentang berapa jam akan dikerjakan dan berapa saja upahnya. Umumnya pekerja Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan. Ya upah dan jam kerja mereka yang ya tidak terkait lah sama ya dengan jam apa yang mereka kerjakan, jadi lumayan rendah gitu. Oke. Terus yang ketiga itu? Yang ketiga itu ada upah minimum. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pemberlakuan upah minimum regional UMR berubah menjadi upah minimum provinsi, yaitu UMP, dan upah minimum kabupaten atau kota. Dengan adanya peraturan baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai dengan menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Nah, kalian semua udah tahu nggak tentang daftar upah minimum di Indonesia? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lewat gambar ini ya. Pengangguran. Guys, pengangguran itu apa sih? Pengangguran? Masa kok nggak tahu? Pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Terus tingkat pengangguran itu apa? Nah, kalau tingkat pengangguran itu beda lagi. Itu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oh. Kalian udah tahu tidak perkembangan angka pengangguran tahun 2011 sampai tahun 2016? Belum tahu. Nah, jadi yang selanjutnya itu kan di pengangguran itu ada jenis-jenisnya dan juga penyebabnya. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebabnya, yang kedua itu berdasarkan lama waktu kerjanya. Nah, yang pertama itu kan berdasarkan faktor penyebabnya, penyebab terjadinya. Nah, berdasarkan faktor penyebab terjadinya itu ada 4. Yang pertama itu pengangguran konjuktur atau siklis. Nah, pengangguran konjuktur atau siklus ini adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Hal ini biasanya terjadi ketika daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, banyak perusahaan yang tutup dan tidak memproduksi barang, sehingga banyak orang yang tidak dapat kerja dan waktu mencari kerja juga lama. Nah, yang kedua itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang sering terjadi karena perubahan struktur dan perubahan komposisi perekonomian. Nah, jadi perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar mendapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru gitu. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam
mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan ini antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Pengangguran friksional ini juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan kerja dan pengusaha juga tidak mengetahui di mana tersedia tenaga kerja yang memenuhi syarat. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena pergantian musim. Contohnya itu kayak dalam sektor pertanian, umumnya setelah habis panen sampai musim panen kan petani tidak ada pekerjaan. Nah, petani tersebut dikategorikan sebagai penganggur musiman. Nah, jenis selanjutnya dari pengangguran itu menurut lama waktu kerja. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengangguran yang terbuka. Pengangguran terbuka itu ketika seseorang sama sekali tidak bekerja atau sedang berusaha mencari lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka, itu dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua, setengah menganggur. Ini situasi ketika seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan, dan ini diukur dari curahan jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang dia peroleh. Untuk mengetahui tingkat setengah menganggur, kita bisa mencari dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dibagi angkatan yang bekerja dikali 100%. Nah, yang terakhir, pengangguran terselubung. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal, sehingga kondisi ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja. Kemudian itu ada dampaknya. Dampaknya itu ada banyak, tapi aku ngasih tahu 4 aja ya. Yang pertama itu dampaknya itu dia membuat nilai pendapatan nasional kita semakin kecil, dan pengangguran membuat pendapatan per kapita kita semakin menurun. Kemudian yang kedua itu akibatnya itu pendapatan negara pun jadinya berkurang. Kemudian yang ketiga itu adanya beban psikologis. Beban psikologis itu dia jika semakin lama pengangguran itu ada, makin banyaknya ya beban psikologis. Kemudian ya biaya sosial itu dia gara-gara pengangguran ini ya pasti jadi banyak tingkat kejahatan yang akan terjadi. Itu. Oh, aku penasaran lah yang beban psikologis. Bisa nggak kau sebutkan contohnya apa beban psikologis itu? Iya, iya. Oh, jadi contoh yang beban psikologis itu dia orang yang menganggur itu dia minder karena ya dia masih menganggur karena juga status sosialnya belum jelas gitu. Oh, Ya. Oke. nah selanjutnya aku mau bahas nih guys, cara-cara mengatasi pengangguran. Itu ada 4. Aku jelasin yang mengenai pengangguran siklis dulu ya. Nah, cara mengatasi pengangguran siklis itu ya meningkatkan daya beli masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang itu semakin naik. Dan juga pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Cara lain adalah dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta memperluas pasar barang dan jasa. Nah, yang kedua itu cara mengatasi pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini diakibatkan oleh karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dari negara yang bersifat agraris menjadi bergeser ke ekonomi industri. Nah, cara mengatasinya itu diperlukan berbagai langkah, seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industri yang bersifat padat karya. Sekarang ada cara mengatasi pengangguran friksional. Cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Setelah itu, yang terakhir ada cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu.
Oke, demikian dari kelompok 3. Kami segenap kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Ya, sekian terima kasih. Dah. Nuhun.